Begitu juga dengan perempuan. Apa yang dipandangnya dari laki-laki itu, idza ja'akum man tardawna din. Kalau yang datang ke rumahmu meminang anakmu, meminang adikmu, meminang cucumu itu din, baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, tutur katanya, sopan santunnya, fazawwijuhu, nikahkan dia. Jangan kau tolak. Orang soleh tak datang 2 kali. Datang dia, bacaan Qur'annya bagus. Mungkin secara materi biasa-biasa saja, tapi dia baik untuk cucu cicitmu mendatang akan datang. Inilah akan menjadi imam yang akan menerangi rumahku, yang akan membacakan Al-Quran. La taj'alu buyutakum qubura, yang tidak akan merubah rumah menjadi kuburan. Maka inilah yang terbaik. Berapa banyak orang-orang di awal pernikahan kanu fuqara, mereka miskin, susah, fakir, tapi Allah berjanji, iyakunu fuqara, kalau mereka fakir, yughnihimullah, Allah yang akan membuat mereka kaya raya. Kami dulu Ustadz Somad, waktu pertama nikah, saya diundang oleh pengusaha buka bersama keluarga besarnya, karyawan-karyawan perusahaannya, anak yatim. Datanglah istrinya cerita, kami dulu Ustadz Somad pertama menikah dengan bapak ini, setiap bertamu ke rumah orang, orang tutup pintu. Kenapa? Karena dia curiga kami mau minjam beras. Tapi hari ini, lihatlah karyawan-karyawan ini, semua berawal dari kesederhanaan. Justru perjuangan itu tampak jelas ketika di tengah kekosongan, kehampaan, ketiadaan. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Sekarang orang terlalu berharap pada yang ada. Ini harta bapak saya, ini ruko ibu saya, ini emas nenek saya. Berharap pada yang ada. Ketika dia tidak ada, stres, depresi, mati. Tapi ada orang-orang yang tidak terlalu berharap pada yang ada, tapi dia lebih pada yang tidak ada. Tak nampak di depan matanya, tapi dia ada. Kenapa kita sholat subuh ini berharap kepada catatan malaikat? Malaikatnya tak ada. Berharap pada catatan kertasnya, kertasnya tak nampak. Berharap kepada surga, surganya tak ada. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mana dia, mana bentuknya, mana rupanya. Kita diyakinkan tentang iman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nanti kalau kau nikah sama dia kau susah. Nanti kalau kau nikah sama dia kau akan melarat. Bagus kau nikah dengan dia, tapi dia enggak sholat, Pak. Enggak apa-apa enggak sholat. Sholat pun kau memang memakan pakai sholat. Memang sholat bisa dikunyah. Rusak keyakinan. Di mana iman? Di mana akidah? Di mana kekuatan? Di mana Allah? Aina Allah? Mana keyakinan kita tentang Allah? Di mana keyakinan kita tentang nama Ar-Razzaq, pemberi rezeki? Di mana keyakinan kita tentang Al-Qawi, yang maha kuat? Di mana keyakinan kita tentang dia? Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kita yang sudah merusak keyakinan anak-anak calon menantu kita. Oleh sebab itu, yakinkanlah yang pertama sekali bahwa menikah adalah ibadah. Cukup penjelasan saya hanya sampai di situ. Jangan dipelintir. Ini banyak jamaah penjelasan saya, nikah adalah ibadah. Sampai ke rumah dimodifnya. Adinda, nikah adalah ibadah. Maksud abang, ibadah itu harus banyak-banyak. Habis itu diam-diam dia menikah. Setelah itu ketahuan istrinya mengamuk. Kenapa enggak ngasih tahu? Nikah itu ibadah, adinda. Ibadah enggak boleh riya. Nah ini modif, ini ngaji modif ini. Banyak jamaah tuh sekarang pandai memodifikasi pengajian. Nikah adalah ibadah, maka niatkanlah dia untuk memperbaiki ibadah. Ya Rasulullah, ya. Kalau ada laki-laki datang kepada istrinya, lalu kemudian dia maaf, berhubungan kelamin, kira-kira dia dapat pahala apa tidak? Kata Nabi SAW, dia dapat pahala. Loh, kok dapat pahala? Nabi tidak menjawab. Nabi cukup menjawab, dia dapat pahala. Cukup. Tapi Nabi ingin mengajak sahabat berpikir dan menjawab sendiri pertanyaannya. Apa kata Nabi SAW? Kalau dia maaf berzina, alahu wizrun idza wada'ahu fi haramin. Kalau diletakkannya benda itu di tempat yang haram, alahu wizrun, apakah dia dapat dosa?
Sahabat menjawab, ya. Nabi tersenyum. Kalian sudah menjawab. Kalau diletakkannya di tempat yang haram, dia dapat dosa. Maka ketika dia meletakkan di tempat yang halal, maka dia dapat pahala. Begitulah hebatnya Islam. Menikah. Islam tidak mengajarkan ini melampiaskan hawa nafsu. Tidak. Tapi menjaga hawa nafsu. Islam tidak mengajarkan hilangkan hawa nafsu. Tidak. Islam mengajarkan meletakkan hawa nafsu pada tempatnya. Maka dia mendapatkan pahala. 3 orang terjebak di dalam gua. Tak lama sesudah itu batu bergelinding jatuh dari atas menutup pintu gua. Maka ketiga orang bertawassul kepada Allah. Ya Allah, berkat sedekahku, bukakan pintu gua. Terbuka. Yang kedua, ya Allah, berkat baktiku kepada ibuku, bukakan pintu gua. Terbuka. Yang ketiga, aku jatuh cinta pada sepupuku. Kami berdua, tak ada yang melihat. Hampir kami berzina. Tak jadi berzina karena aku takut kepada engkau, ya Allah. Kalau memang rasa takut kepada engkau ini bisa membuat aku berdoa, bertawassul kepadamu, bukakanlah pintu gua. Terbuka pintu gua. Itu dalil bahwa menahan diri dari zina adalah ibadah.